Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Hayatunufus, NIM A0D020090. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang rahasia dagang. Pengertian rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang atau UU RD, khususnya Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Sedangkan yang dimaksud dengan hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dan penyelesaiannya. Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right atau Persetujuan TRIPS yang merupakan lampiran dari Agreement Establishing the World Trade Organization on Trade Organizing atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan secara rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatan oleh penemunya. Selanjutnya, suatu rahasia dagang akan mendapatkan pelindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia. Maksudnya bersifat rahasia bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Dan yang kedua, mempunyai nilai ekonomi. Maksudnya di sini adalah sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis, atau tidak tertulis untuk menjaga kerahasiaan dengan yang bersangkutan. Apabila seseorang merasa pihak lain telah melanggar hak rahasia dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak rahasia dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak rahasia dagang, seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Di samping itu juga ada perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang, yakni apabila tindakan menggunakan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan kesehatan atau keselamatan masyarakat. Tindakan rekayasa ulang atau resersi engineering atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Apakah peraturan perundang-undangan sudah mendapatkan dapat mengakomodasi kepentingan pemilik maupun pengguna rahasia dagang?
Dalam beberapa hal, ketentuan dalam perundang-undangan memang telah cukup mengakomodasi, seperti contohnya pasal mengenai pemidadaan, akan tetapi beberapa ketentuan lain tampak dibuat secara kurang jelas sehingga membingungkan masyarakat. Salah satunya adalah ketentuan tentang pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan ketentuan ini secara tegas mengatur tentang pengungkapan rahasia dagang oleh seseorang di depan sidang pengadilan atas perintah hakim. Atas perintah hakim, seseorang yang mengungkapkan rahasia dagang di depan sidang pengadilan seharusnya juga ditetapkan sebagai suatu pengecualian, sehingga yang bersangkutan tidak dianggap telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Ketentuan pasal 18 tentang dimungkinkan sidang pengadilan berkaitan dengan rahasia dagang bersifat tertutup atau atas permintaan para pihak yang bersengketa juga tidak secara tegas maupun bersirat bermaksud mengatur pengecualian di atas. Prosedur perlindungan. Untuk mendapat perlindungan rahasia dagang, tidak perlu diajukan pendaftaran berlangsung secara otomatis, karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya. Kecuali untuk lisensi rahasia dagang yang diberikan, lisensi rahasia dagang harus dicatat ke Dirjen HKI atau Dekumham. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana semestinya adanya prosedur baku yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan yang menetapkan sebagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu. Dalam hal pendaftaran permohonan rahasia dagang, hak kepemilikan rahasia dagang tidak perlu melalui prosedur pendaftaran kecuali pengalihan haknya. Pengalihan hak dan lisensi. Hak dan rahasia dagang seperti hak atas kekayaan intelektual yang lain merupakan benda yang bergerak tidak berwujud, oleh karenanya dapat beralih atau dialihkan dengan pertama ada pewarisan, yang kedua ada hibah, yang ketiga ada perjanjian tertulis, atau yang terakhir sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak rahasia dagang wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.